Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Dan buat kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang dirumahkan atau mungkin sedang belum bekerja karena alasan virus pandemi virus corona, mudah-mudahan segera dipanggil kembali untuk bekerja dan menerima penghasilan yang baik dan terlepas dari hutang piutang dan beban-beban perekonomian yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja. Ini kita pengen ngebahas lagi pinjaman uang online dari aplikasi Pinjamindo, pinjaman uang online Indonesia. Dan sebelumnya aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online. Mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Karena semua aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada syarat dan ketentuannya, dan ada juga konsekuensi yang harus kita tanggung apabila kita telat dalam melakukan pembayaran. Dan sudah pasti ada biaya administrasi dan bunganya. Jadi aku pengen saranin dulu buat kalian yang mungkin masih punya solusi lain atau mungkin masih punya jalan keluar lain terkait masalah perekonomian. Mungkin ada baiknya kalian mencari saja dulu solusi lain yang mungkin bisa pinjam uang dengan saudara, family, teman atau kerabat yang mungkin tidak ada bunga dan dendanya ya. Dan sudah pastinya yang terbebas dari riba dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi ini kita pengen bahas Pinjamindo ya, pinjaman uang online, dan kita akan buka aplikasi ini dan kita akan bahas produk-produk apa saja yang ada di aplikasi Pinjamindo. Jadi kalau di Pinjamindo ini sepertinya ada dua produk ya. Yang pertama itu untuk pinjaman perseorangan yang katanya limitnya sampai dengan, yang tertinggi dari Pinjamindo itu sampai dengan 3 juta rupiah. Dan untuk pinjaman UMKM itu sampai dengan 200 juta rupiah. Jadi di sini untuk kita nggak bahas yang UMKM ya, karena memang sudah pasti persyaratannya itu kita nggak punya secara pribadi, karena itu untuk usaha mikro seperti itulah, usaha-usaha yang berkelompok sepertinya untuk UMKM itu. Dan kita pengen fokus dulu di aplikasi produk yang 61 hari ya. Di sini sih katanya pinjaman 100.000, bunga hariannya serendah 700 rupiah dengan tenor pinjaman sampai dengan 60 sampai dengan 69 hari. Sepertinya ini kalau 700 rupiah pinjamannya per 100.000 masih bisa ya. Dan kita pengen lihat dulu ya. Berarti hanya sekitar 7% ya, sudah sama dengan bank ini. Kalau ini coba kita pengen lihat dulu permohonan pinjaman dari aplikasi Pinjamindo. Jadi di situ limitnya ada yang 600.000 sampai dengan 1.100.000 ya. Artinya untuk Pinjamindo ini mereka tidak langsung memberikan limit sampai dengan 3 juta rupiah. Jadi kalau untuk produk pinjaman tunai perseorangan itu limit tertingginya itu 3 juta rupiah di aplikasi Pinjamindo. Jadi untuk peminjaman yang di awal di tahap pertama ini kita diberikan limit 600.000 sampai dengan 1.100.000. Jadi aku pengen berbagi tips dulu bagaimana sih sebenarnya pinjaman uang online ini bisa menerima pengajuan pinjaman kalian. Yang pertama itu kalian memang harus melengkapi dulu semua data-data yang dimintai oleh aplikasi tersebut. Termasuk di dalamnya itu KTP, nomor handphone, nomor rekening, NPWP, kartu keluarga mungkin, slip gaji, atau mungkin ID card di tempat kalian bekerja dan lain sebagainya ya. Jadi memang di zaman sekarang itu kita nggak perlu face to face lagi untuk melakukan pinjaman uang online, tapi dengan persyaratan ya yang seperti aku sebutkan tadi. Dan memang kita harus melengkapi semua data-data tersebut ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online. Itu yang di pertama. Dan yang kedua, prinsipnya semua pinjaman uang online itu tidak memberikan langsung limit yang terbesar ya. Jadi kita memang harus merintis dulu seperti kartu kredit ya. Kalau kartu kredit itu jarang sekali yang langsung memberikan limit kreditnya itu bisa sampai dengan langsung banyak. Terkecuali memang kita punya
tabungan atau mungkin deposito yang di bank yang sama dan mereka bisa langsung cek itu ya. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan kartu kredit, tidak jauh beda dengan aplikasi pinjaman uang online ini. Ya contohnya seperti di aplikasi Pinjamindo ini. Pinjamindo itu limit tertingginya itu tadi sampai dengan 3 juta rupiah. Dan ternyata setelah kita masuk, tidak langsung diberikan dengan limit yang tertinggi ya. Jadi mereka akan lihat dulu dan nanti mereka akan baca dulu analisis kredit kita dari mulai 600.000 sampai dengan 1.100.000. Dan biasanya pinjaman uang online itu akan memberikan limit yang lebih meningkat atau naik setelah kita berhasil melakukan pembayaran pertama dengan baik dan bagus. Artinya tidak terlambat, tidak dikenai denda. Kalau bunga sudah pasti ya, karena hampir semua pinjaman uang online sudah pasti ada bunganya. Contohnya ini tadi, kita hanya diberikan limit 600.000 sampai dengan 1.100.000. Jadi tidak langsung ke 1 juta, tidak langsung ke 3 juta ya, ke 1.100.000 dulu deh limit tertingginya. Dan aku juga pengen ngasih tahu buat kalian yang mungkin masih kepo bagaimana permohonan pinjamannya, nanti kalian bisa langsung klik permohonan pinjaman dan disitu silahkan kalian melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Dan sebelumnya aku juga pengen ngasih tahu dulu buat kalian yang mungkin yang memasukkan nomor kontak darurat supaya nanti tidak kembali terjadi kesalahpahaman lagi di antara teman-teman yang lain. Aku mohon kepada kalian supaya mengkonfirmasi terlebih dahulu lah nomor-nomor kontak darurat yang kalian masukkan di formulir pendaftaran pengajuan pinjaman uang online. Jadi nanti itu merupakan salah satu kunci suksesnya pengajuan pinjaman uang kalian, karena nanti mereka akan mengkonfirmasi beberapa pertanyaan. Customer service-nya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada nomor kontak darurat tersebut, mungkin mengenai pekerjaan, tempat tinggal, terus lama bekerja, atau mungkin kalau kalian meletakkan hubungan saudara anak keberapa, tinggal di rumah siapa, begitu-gitulah. Jadi makanya aku pengen kasih tahu dulu, kalian harus memang mengkonfirmasi itu terlebih dahulu ya. Jadi nanti yang ditelepon juga bisa ngasih tahu informasi tersebut. Jadi nggak kelabakan mereka, nanti mereka bingung-bingung ini telepon dari mana, yang nelpon siapa, kok tiba-tiba nanya-nanya ini keluarga gue ya kan gitu ya. Jadi nanti nggak nyambung jadinya, jadi malahan jadi tambah nggak lolos deh verifikasi pinjaman uang online-nya. Jadi itu ya, untuk di Pinjamindo ini kita pengen lanjutkan dulu. Jadi kalau saran gue itu izinkan Pinjamindo untuk menggunakan informasi lokasi dari perangkat ini ya boleh. Jadi tinggal kita centang dan kita izinkan dan kita klik permohonan pinjamannya. Jadi di sini kalian tinggal isi nama, nomor KTP, jenis kelamin, status pernikahan, yang udah nikah ayo jujur, silakan buat sudah menikah, tanggal lahir, pendidikan terakhir. Nah ini untuk di pendidikan terakhir aku pengen saranin buat kalian jangan buatnya di SMP atau SMA ya, minimal kalian buat diploma lah atau mungkin sarjana. Terus kota tempat tinggal kalian, mudah-mudahan kota tempat tinggal kalian sudah terdaftar dan ada di aplikasi ini ya. Terus alamat lengkap di sini kalian bisa tuliskan sesuai yang ada di KTP kalian. Terus ini kondisi rumah, kalian bisa buat di situ rumah sendiri atau tinggal dengan orang tua, karena kalau kalian buat rumah kontrakan atau sewa rumah itu nanti juga menjadi sebuah penilaian yang minus ya, karena nanti kita dianggap berat untuk melakukan pembayaran. Itu sih kalau menurut gue. Terus nanti untuk di informasi rekening, di sini kalian bisa memilih bank yang kalian gunakan. Di situ ada banyak, ada BCA, BNI, BRI, BTN, dan khususnya ada CIMB, Danamon, Mandiri, banyak ya. Bank-bank yang kalian ingin gunakan. Ternyata ada juga bank daerah seperti Bengkulu, Aceh, Bali, banyak ya. Kalau bank Sumut ada nggak ya? Kita pengen cek dulu. Ada juga bank Himpunan Saudara 1906 juga ada, bank Hong Kong juga ada, ICBC juga ada, India juga ada, Jambi ada, semuanya ada ya. Dan ini termasuk lengkap lah untuk pilihan banknya yang ada di aplikasi Pinjamindo.
Untuk nama akun kalian tuliskan nama si pemilik rekening. Jadi nama si pemilik rekening dengan data-data informasi seperti KTP, NPWP, KK dan lain sebagainya itu harus benar-benar sama. Jadi nggak bisa kalau kalian yang ngajuinnya kalian pinjam nomor rekening orang tua, sahabat, teman, kakak, adik, abang, ya pasti nggak bisa, dan itu dipastikan pasti ditolak untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi mereka akan lihat dulu data-data yang kita kirimkan. Apakah data-data itu sudah cukup konkret dan memang komplit, baru mereka nanti akan konfirmasi lagi melalui via telepon. Dan nomor rekening kalian silahkan letakkan berapa digit nomor rekening kalian. Kalau seandainya di BNI, mungkin di Danamon mungkin ada 10 digit, kalian langsung masukin dan langsung kalian bisa kirim ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk kawan-kawan yang mungkin masih kesusahan untuk masalah keuangan, mudah-mudahan segera bangkit kembali ya. Dan kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang dirumahkan karena pandemi virus corona, mungkin mudah-mudahan segera dipanggil kembali bekerja dan menerima penghasilan yang baik. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya kalian akan mendapatkan semua notif pemberitahuan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Dan mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.